bi'ashabihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fi ardis satiri an ya'umma jami'a ma tawajjaha bihi ilal qiblah. Wa yushtaratu lan den syarataken fi ardis satiri ing dalem ombone penutup apa ayya ummah yen to meratani apa satir, apa ayya ummah yen to meratani apa satir jami'a ma ing sekabehane barang tawajjaha kang madhep sapa man bihi kelawan ma ilal kiblatih maring kiblat. Walau zujajan senajan iku kaca, walau zujajan senajan iku kaca. Wa huwa utawi ma iku minas surrati saking udel atau awit saking udel ilal ardih tumeka bumi, ilal ardi tumeka bumi sawaun iku padha fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono minas surrati ilal ard al-qaimu utawi wong kang ngadeg wal jalisuh lan wong kang lungguh. Falau qada mukalamun nekani sapa man hajatahu ing hajate man qaiman halih ngadeg fala buddah maka wajib ayyastura yen to nutupi sapa man min surratihi awit saking udele man ila maudhi'i qadamaihi tumeka panggonan telamaan lurune man. Alasane siyanatan krana ngreksa lil kiblati maring kiblat. Wa ing kanat senajan ana apa al auratu aurat iku tantahi tutup apa aurat lirrobati maring dengkul, lirrobati maring dengkul. Wa yustaratu lan den syarataken apa ayyakuna yen to ana iku bainahu ing dalem antarane man wa bainas satirih lan antarane penutup apa salah satu adru'in telu pira-pira dira fa aqallah maqal wahkiti bidira'il adamiyih kelawan nganggo dirae menungso al-mu'tadilih kang sedengan normal. Wala yahrumu lan ora haram apa istiqbalul mushafih madhep mushaf aw istidbaruhu utawa mungkuri mushaf bibaulin kelawan nguyuh aw ghaitin utawa ngising wa ing kana senajan ana apa mushaf iku a'zamah luweh agung minal kiblatih tenimbang kiblat li'annahu krana sak temene kelakuan iku qadiyas butuh teman-teman tetep lil mafdulih kaduwe perkara kang den ungguli apa ma barang layas butuh kang ora tetep apa ma lil fadilih maring atau kaduwe perkara kang unggul. Lakin idza kana tetapine ing dalem nalikane ana apa zalikah mengkono-mengkono istiqbalul mushaf iku ala wajhin ing ngatasi dalan
yu'addu kang den wilang-wilang apa wajhin izdira'ah ing ngino-ngino izdira'ah ing ngino-ngino ya harumah maka haram apa zalik bal qad yakunu balik terkadang ono apa zalik balik terkadang ono apa zalik iku kufron kufur wa kadzalan koyok mengkene wa kadzalan koyok mengkene la yahrumu yuqalu den ucapaken apa za yuqalu den ucapaken apa za fi istiqbalil qabri ing dalem madhep kuburan fi istiqbalil qabri ing dalem madhep kuburan al mukarrami kang den mulyakaken al mukarrami kang den mulyakaken awistidbarihi utawa mungkuri al qabri awistidbarihi utawa mungkuri al qabri kaza koyok mengkene la kaza koyok mengkene qad yasbutu itu ki qad yasbutu lil mafduli ma la yasbutu lil fadil afadahu awi faidah ingza awi faidah ingza sapa al-Wana'i Imam al-Wana'i sapa al-Wana'i Imam al-Wana'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu fi ardi satiri ayya umma jami'a ma tawajjaha bihi ilal qiblah walau zujajan. Disyaratkan untuk lebar penutup antara orang yang qadil hajat dan kiblat, lebarnya itu harus meratai seluruh anggota tubuh yang menghadap terhadap kiblat. Seluruh anggota tubuh yang menghadap terhadap kiblat, walau zujajan, walaupun penutup itu adalah kaca. Jadi masih ada aturannya, terkena aturan lebarnya satir, yaitu mencakup seluruh anggota tubuh yang menghadap langsung ke kiblat. Apa anggota tubuh yang menghadap ke kiblat itu? Minas surrati ilal ardi, berarti penutup orang qadil hajah itu mulai dari pusar sampai ke tanah, baik posisi orang yang qadil hajat itu berdiri atau duduk. Jadi kayak kalau sampean itu buat WC minimal ini dulu ki, minimal di situ penutup atau pintu pokok penutup pun antara sampean dan kiblat itu minimalnya mulai dari pusar, dari bucel sampai ke tanah. Cuk, di situ malah dari bucel sampai ke taot kena. Dan ini repot ketika duduk nanti melehong gitu ya. Ini qadil hajah soalnya. Men kemi dalam kondisi mancing ya mungkin. Dan yang repot itu qadil hajah berupa BAB. Buang air besarnya, berarti beraknya di situ pas mancing itu kan sulit, pastinya jongkok. Kalau ndak jongkok duduk kayak model sekarang. Tapi penutupnya tinggi itu apa gunanya gitu nih? Kalau penutupnya tinggi ya paling tidak mulai dari bucel okorna sampai ke tanah. Falau qada hajatahu qa'iman fala budda ay yastura min surratihi ila maudhi'i qadamaihi siyanatan lil qiblah. Apabila kalian itu qadil hajat, buang air dalam kondisi berdiri. Ini gambarannya berarti kencing. Ya mungkin juga berak ini kan juga bisa berdiri mungkin gitu gitu. Jika dalam posisi berdiri sampean qadil hajah, fala budda ayyastura, maka wajib kalian itu menutup bagian tubuh
dimulai dari pusar sampai ke tempat telapak kaki. Berarti ketonggoan itu pun ketonggoan sokoh ngongkok nih kan. Siyanatan lil kiblah itu semua dilakukan untuk menjaga kehormatan kiblat. Itu ya, untuk menjaga kehormatan kiblat. Wa in kanatil auratu tantahi lirrubbah, walaupun hakikatnya aurat itu hanya sampai di lutut saja. Karena kaki ireng laki itu auratnya di situ kan mulai dari pusar sampai lutut. Walaupun toh paling bawahnya aurat itu lutut, tapi dalam persoalan qadil hajah ini ditutup sampai ke entana. Kenapa? Siyanatan li hormatil kiblat, untuk menjaga kehormatan kiblat. Kemudian wa yustaratu ayyakuna bainahu wa bainas satiri salasatu adru'in fa'aqal. Disyaratkan jarak antara sampian dan penutup itu jangan terlalu jauh. Berapa jauhnya jarak? Di situ 3 dirok kurang. Berarti jarak antara sampean itu cukup sampai 50 meter misalkan. Ya tidak mungkin juga WC dengan lebar demikian. Jadi jarak penutup itu ya minimal 3 dirok kurang. Berapa? Sekitar mitron wanisfan, berarti 1 meter setengah jaraknya. 1,5 meter ini kan tak lebar zahar, tak lancung zahar gitu ya. Lah itu wis jaraknya. Dan itu fa'akol, lebih kurang lebih baik. Jangan terlalu dijauhkan terlalu dilebarkan jarak antara sampean dan penutup itu. Bidira'il adamiyil mu'tadil, dengan menggunakan dirok, ukuran diroknya manusia yang normal. Wala yahrumu istiqbalul mushaf wastidbaruhu. Tidak haram hukumnya. Kalau tadi ini muqabalatul hukmi, perbandingan hukumnya dengan kiblat, mensekele menghadap kiblat, mengkoren kiblat, itu hukumnya haram. Dan sekarang ada satu pembahasan untuk menghadap mushaf, bagaimana? Mushaf Quran. Ternyata di sini kata ulama, kalau kita buang air menghadap ke arah mushaf atau membelakangi mushaf, baik buang airnya air kecil atau buang air besar, walaupun status derajat mushaf itu lebih agung etimbang kiblat niki, derajat mushaf itu lebih agung etimbang kiblat, itu hukumnya tidak haram. Kenapa kok ada haram? Li'annahu qad yasbutu lil maftul ma la yasbutu lil fadil. Karena mungkin ada satu nilai keistimewaan yang dimiliki oleh sesuatu yang tidak lebih utama dibandingkan sesuatu yang lebih utama. Karena mungkin kiblat itu memiliki nilai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Quran, yang derajatnya di situ jauh lebih tinggi dibanding kiblat. Jadikah hukum ini masya Allah adil gitu ki? Jadi jangan mentang-mentang ini kalau diterapkan dalam kehidupan, jangan mentang-mentang sampian yang aliyah meremehkan anak MTS. Ini gampangannya begitu. Karena secara tingkatan MTS dan aliyah itu lebih tinggi mana? Aliyah. Tapi mungkin anak MTS punya kelebihan yang tidak dimiliki anak aliyah. Bisa saja kecerdasannya cerdasan MTS bi aliyah. Ini sama dengan Quran, karena Quran itu derajatnya lebih agung daripada kiblat. Tapi dalam urusan qadil hajah kita boleh menghadap ke Quran, artinya tidak haram nih. Sedangkan kiblat yang status derajatnya lebih rendah itu malah haram. Kenapa? Karena mungkin
kiblat itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki Al-Quran. Paham. Gimana sekarang kiai misalkan kiai abareng di maling, penjahat abareng di kiai ini kebi maling ini lebih tinggi ke derajat, karena penjahat yang satunya dolim lah lebih tinggi kiai. Akan tetapi maling itu punya sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh kiai. Dari mana? Pintar menyembunyikan rahasia. Lekat musyrik itu dalam syariat juga dianjurkan kan, menyimpan rahasia itu kan juga dianjurkan. Itu lebih pintar maling itu bang kiai kan? Itu berarti punya kelebihan masing-masing. Nah karenanya ya tidak sombong begitu saja bang. Lakin idza kana dzalika ala wajhin yu'addu izdira'ah haruma bal qad yakunu kufran. Akan tetapi walaupun menghadap dan membelakangi mushaf itu tidak diharumkan, akan tetapi ketika semua itu dilakukan dalam bentuk penghinaan kepada mushaf, niat ngina mushaf arah torolah jokrokun mushaf kok misalkan kok ngadep lah kami ngadep ke mushaf misalkan, kata bu etungkangin mushaf niatan untuk menghina mushaf, maka itu bisa haram dan mungkin di situ sampai kufur pelakunya, sampai keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia itu menghina istihanah ala syi'arin min sya'airillah, menghinakan salah satu di antara syiarnya Gusti Allah adalah Quran. Karena banyak syiar pengiran, termasuk min jumlati dzalik adalah masjid. Masjid itu tidak boleh sampean hina. Men sampean menghina masjid sama dengan menghina kiblat. Men sampean menghina kiblat di situ sama dengan menghina syiarnya Gusti Allah. Men menghina syiar Allah berarti menghina Gusti Allah. Men menghina Allah berarti sampean murtad. Itu urutannya demikian. Jadi Quran, masjid, kiblat dan seterusnya itu adalah min sya'airillah, termasuk bagian dari syiar Allah yang tidak boleh kita hina. Kalau hanya murni, hanya sekedar akemito, kebetulan ngadep ke arah mushaf, itu tidak masalah. Ya yang masalah itu men sampean niaten menghina, itu yang masalah, bahkan sampai kufur. Wa kadza yuqalu fi istiqbalil qabril mukarram aw istidbarih. Begitu juga tidak haram hukumnya qadil hajat, buang air menghadap ke kuburan-kuburan yang terhormat, kuburan yang dimuliakan seperti makbarahnya para aulia, makbarahnya para ulama, itu kuburan mulia kan, itu tidak masalah. Akan tetapi jangan sampai diniati istihana atau menghina, itu tidak masalah. Begitulah keterangan menurut Syekh Al-Wala'i. Wala tajlis li qada'il hajat fi mutahaddisin nas wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.